Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Kita berjumpa kembali di Ngobras di hari ini Selasa 22 Oktober 2024. Bersama saya Ani Purnama, senang sekali bisa kembali menyapa Anda. Saya sudah kedatangan 2 tamu, teman-teman sekaligus kakak kelas nih. Kakak kelas jauh banget belasan tahun. Yaitu komunitas alumni Spensa atau SMP Negeri 1 Sumeneb tahun 87. Kita akan segera berkenalan bersama teman-teman dari komunitas alumni Spensa 87 setelah yang berikut ini. Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget. Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi jalannya juga ramai. Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya. Tapi masalah saya lebih penting. Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI. Halo RRI. Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa malam ini saya kedatangan tamu kakak-kakak kelas yang belasan tahun ya. Dan juga sekaligus tamu saya di Ngobras malam ini ada komunitas alumni Spensa atau alumni SMP Negeri 1 Sumeneb tahun 87 yang beberapa waktu yang lalu juga sempat mengisi acara Ruang Rindu di RRI dan ternyata suaranya keren-keren nih. Saya akan kenalan dulu nih dengan foundernya komunitas dan juga sekaligus ada ketuanya, Mas Oye, Muhammad Thoyib atau Mas Oye ya, lebih akrabnya dipanggil Mas Oye ya. Beliau ini adalah founder dari komunitas alumni Spensa 87. Assalamualaikum Mas Oye. Waalaikumsalam. Iya, sehat ya. Tetap semangat dong. Tetap semangat. Wajib dong. Wajib ya. Semangat. Dan ada juga ketua dari komunitas RABD Rahman atau Mas Mamang. Halo Mas Mamang. Sehat, tetap semangat ya. Mungkin bisa lebih dekat ke mikrofonnya. Oke. Baik, ini hari yang spesial, Hari Santri 22 Oktober 2024 dan bajunya putih-putih nih. Iya. Apa sesuai dengan anjuran pemerintah kalau di Hari Santri kita harus pakai baju putih-putih atau bagaimana? Kayaknya seperti itu. Oke, kalau tahun 87 itu saya masih umur 4 tahun loh. Serius. Jadi saya umur 4 tahun, kakak-kakak ini sudah lulus SMP. Aduh, mantap. Gimana nih ceritanya Mas Oye? Susah nggak sih membentuk komunitas yang terdiri dari teman-teman alumni gitu, Mas?
Sebenarnya kalau bicara sulit, rumit itu tidak juga sih. Ini sebenarnya diawali dengan ikhtiar panjang kita. Weh. Dari beberapa kali kita sempat mengadakan reuni angkatan 87. Di situ sudah muncul wacana-wacana dari teman-teman ingin membentuk sebuah komunitas. Kenapa dipandang perlu ada komunitas? Karena ketika kita mengadakan sebuah acara kegiatan yang jelas girohnya, semangatnya beda. Oh, oke. Manakala itu ada sebuah organisasi atau institusi yang terorganisir dan tidak. Sementara ini kita kan ya kita tahu semuanya, kita alumni 87. Tapi apa sih yang pernah kita perbuat dengan mengatasnamakan alumni itu? Tidak ada kan? Artinya ya kalaupun ada mungkin mengatasnamakan pribadi-pribadi. Dan itu saya pikir kurang elegan manakala kita ke depan dituntut bisa berpartisipasi secara aktif tentunya kepada alma mater kita. Dan filosofi yang kita bangun sementara ini di teman-teman, hidup akan lebih bermakna manakala kita bermanfaat bagi orang lain. Makanya itu kita dirikan sebuah komunitas yang kebetulan teman-teman sepakat. Kita kasih nama Spensa 87, alumni Spensa 87. Mengikat alma mater kita karena kita lulusan di 87 itu Bang. Itu awalnya awal berdirinya komunitas nih tahun berapa Mas Oye? Sebenarnya embrionya sudah lama sih, sekitar tahun 2003. Iya, embrionya dari situ. Awal kita membicarakan tentang betapa pentingnya sebuah komunitas itu di tahun itu juga kebetulan reuni pertama di angkatan kita mengadakan. Nah, setelah itu terus berlanjut. Setiap tahun ya pasti reuni ya? Kalau setiap tahunnya tidak sih, cuma kita mungkin lebih sering dibandingkan teman-teman yang lain mengadakan itu, baik secara formal di tempat-tempat yang bersifat umum ataupun di rumah teman-teman perwakilan masing-masing kelas gitu. Dan setelah itu kalau nggak salah di tahun 2024 ini ya Mas Mamang ya, kita meresmikan secara jelas, kita mendeklarasikan bahwasanya pada tahun 2024 insya Allah bulan Agustus kemarin itu kita sudah resmi jadi punya komunitas alumni Spensa 87 ya. Betul, Mbak. Oke, itu perjalanannya butuh 21 tahun Mas Mamang. Dari embrio ngobrol-ngobrol gimana nih kalau kita ngadakan komunitas dengan reuni-reuni hingga terlaksana 21 tahun kemudian. Itu bukan waktu yang sebentar loh, 21 tahun. Kenapa nih Mas Mamang? Yang pertama karena pada tahun 90 kita lulus SMA, kita kan sudah menyebar ke berpencar seluruh dunia. Seluruh dunia ada, bahkan ya. Oke. Oke. Kita punya lulusan Spensa itu ada di Inggris, di Microsoft dan juga di Amerika. Amerika itu juga raja restoran. Itu orang Sumeneb asli. Orang Sumeneb asli. Ada di YouTube itu. Boleh disapa dong sekarang. Selamat malam buat teman kita Azam Mawardi dan juga Susan Haryadi. Sukses selalu bro. I love you. Mantap. Di Amerika dan Inggris ya. Iya, Amerika dan Inggris. Oke. Kemudian? Nah, dari situlah setelah berpencar kita punya kita sudah tidak berkomunikasi lagi karena memang pada saat itu masih sistem pakai telepon masih koin. Telepon rumah kan ya waktu rumah, itu. Ya. Tapi email udah ada. Email belum. Yang ada masih kalau pager. Pager ya. Titit. Pager itulah itu. Dan tidak semua kita pegang pager. Betul. Dan itu hanya orang-orang tertentu. Dianggap yang di atas garis menengah ke atas lah. Nah itu yang mungkin pada tahun 96 kayaknya kita lulus semua. Melulus itu pun masih belum terbentuk. Terbentuknya itu setelah tahun 2000-an setelah muncul BB. Oh, BlackBerry Messenger. Ya, Messenger. Lah itu kan mulai saya booming. Punya dulu. Itu. Itulah baru kita omongin, ayo bentuk komunitas. Tapi solid ya teman-teman. Alhamdulillah solid. Alumni ya. Iya. Oke. Nah, disitulah kita berbasis dulu sapu lidi. Kita kalau mau nyapu halaman, kalau hanya satu batang lidi maka dia tidak akan bersih.
ayo bagaimana kita lidik itu kita kumpulkan menjadi satu. Insya Allah kita bisa Wow, menyambung. keren Itu filosofi ya. pertama. Makanya berfilosofi si kompak. Si itu partisipasi. Nah ini, nah itu ada sampai kepada keberpihakan kepada kepada orang miskin di teman-teman alumni Yang itu. kurang beruntung yang kurang ya, beruntung. keluarganya. Nah, Oke. makanya ada grup BB pada waktu itu. Nah, kebetulan ada memang waktu itu Nah, grup ada BB. grup Iya, BB ada, dan ada. kemudian itu pertama kali Itu tahun 2000-an ya? ya tahun 2000-an Oh. kami dengan Mas Sugeng dulu. Oh. Mas Sugeng Haryadi yang Srikandi. Srikandi. Oh, Nah, oke. Itu alumni Mbak Firna, juga? iya alumni. Satu angkatan. Mbak Firna satu oke. angkatan. Nah, Sugengnya yang sekarang jadi salah satu anunya Pak Bupati juga dan pada waktu itu juga sama Mas Rahman Riyadi. Saya ingat masih. Masih Mantan kepala BPBD? Betul. Ya Bukan? betul. Oke, Ya. oke, Pak Sama Rahman Dedi Riyadi. Amor. Dedi Amor yang punya fitness. Iya, iya, Amor. iya. Itu BB. Oh, itu satu alumni Satu juga? alumni juga, iya banyak alumni kita banyak lah itu. Menyebar. Nah ini dia termasuk Bu Direktur Rumah Sakit kita. Erliati. Bu Erli, Dokter Erli. Disapa dong Dokter Erli. Dokter Erli, terima kasih atas gratisnya kalau teman-teman periksa. Waduh, mantap. Selamat beraktivitas, Bu Iya. Dokter. Iya. Jadi itu ya, ada kebahagiaan tersendiri ketika katakanlah kehidupan itu kan naik turun ya. Ketika kita merasa terpuruk atau merasa sedih atau apa, ada teman-teman komunitas yang bersedia merangkul, berbagi berbagi cerita gitu ya. Apa sih yang selama ini dilakukan oleh teman-teman komunitas dalam hal saling merangkul, saling bekerja sama, saling memberikan support yang positif gitu, Mas Oye? Jadi yang sudah kita lakukan ada banyak hal tentunya. Kita memprioritaskan kegiatan kita secara intern ke dalam. Kita ingin membersamai teman-teman kita yang menurut Mbak Ani tadi masuk dalam skala kurang beruntung lah. Kita bersamai mereka. Dengan cara apa? Kita menginventarisir karena secara jujur ada beberapa orang dari alumni kita yang punya putra putri yang masuk dalam kategori yatim ataupun piatu. Nah, di situ kita menginventarisir, terus kita memberikan sebuah kayak sumbangsi lah kalau boleh dikatakan kepada mereka, khususnya mereka yang karena di kita itu Mbak Ani ada dua kaitannya dengan anak yatim itu. Apa sahabat tuh? yatim kita kategorikan sahabat yatim yang di dalam kandungan, ada yang di luar. Oh, Dalam oke. kandungan terjemahannya jadi ketika orang tua si bapak itu meninggal, Dia bayi masih masih di dalam dalam kandungan atau sebaliknya ketika bapaknya sudah meninggal ada yang sudah di luar kandungan. Itu masuk dalam kategori yatim yang di luar kandungan. Bedanya apa? Kontribusi yang diberikan kepada dua kategori itu ada nggak sih bedanya? Kalau bicara perbedaan sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan sih. Cuma kita ingin menempatkan bahwasanya si anak ini berada dalam posisi masuk dalam yatim dalam kandungan. Jadi ketika ada sebuah kegiatan itu biasanya menjadi skala prioritas dengan oke. tidak menafikan yang lain tentunya. Oke, betul. Karena kita punya pikiran mereka lebih lama tidak bersama dengan orang tua laki-laki. Oke, khususnya. paham ya. Jadi mereka dapat istilahnya skala prioritas ya, Betul. lebih daripada yang lainnya dengan tidak mengesampingkan yang Betul. lainnya. Betul, sama-sama penting ya untuk Betul, teman-teman betul. alumni. Itu biasanya kapan nih? Kalau acara semacam santunan gitu, Mas Mamang? Itu kita adakan setiap bulan. Rutin ya? Rutin setiap bulan. Oh, Nah, mantap. ini rutin tiap bulan. Itu dana yang diperoleh dari mana, Mas? Dari teman-teman alumni Spensa juga. Dan juga ada yang dari simpatisan. Nah, ini. Ada iuran wajib atau seikhlasnya dari teman-teman nih? Kita seikhlasnya, Mbak Ani. Jadi kita tidak menuntut bahwa teman-teman harus ngasih santunan, tidak. Tapi kita memberikan seikhlasnya untuk menyumbang kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan sebuah santunan. Karena niscaya itu adalah sebuah kebahagiaan mereka dan juga menjadi kebahagiaan kami Dan alumni. itu juga sebenarnya menjadi tabungan loh dari Ya, teman-teman alhamdulillah. alumni ya kan. Alhamdulillah.
Dan setiap bulan pasti dia transfer terus tanpa kita juga, tapi kita tetap mempertanggungjawabkan. Betul. karena ini, Dengan laporan-laporan yang ini ya. laporan untuk menyenangkan anak yatim tersebut. Apakah ada jumlah tertentu yang diperoleh setiap bulan yang jumlahnya sama atau bervariasi setiap bulannya dari teman-teman alumni? Itu bervariasi. Bervariasi. Tidak harus misalnya sekian. Dana yang terkumpul total, apakah itu sama setiap bulan atau bervariasi? Bervariasi juga. Bervariasi. Tapi setiap bulan ini yang menjadi heran saya itu bertambah. Selalu terus bertambah. Padahal yang ngirim itu loh kok bisa bertambah? Padahal kegiatannya sama. Cuma kita hanya menambah anak yatim, misalnya 20 menjadi 25, 25 menjadi 30 lah ini. Itu yang harus disediakan setiap anak. Boleh nggak dibuka ke kita semua? Biasanya setiap bulan itu teman-teman alumni totalnya ada berapa jumlah yang terkumpul gitu? Yang terkumpul kurang lebih teman-teman itu antara 6 sampai 7 juta. Wah, keren. Setiap. Oh, banyak juga lumayan ya. Dan itu selalu bertambah ya? Selalu bertambah. Itu herannya saya. Yang menjadi heran itu. Dan juga saldo pun bertambah, heran. Padahal anggap pengeluarannya ya apa ini mungkin karena memang ini. Itu barokahnya yatim. sodakoh ya. Iya, Betul. sodakoh. Juga peruntukannya kepada anak-anak yang memang benar-benar membutuhkan dengan 2 kategori tadi. Betul. Itu ya. Oke. Ini ide siapa sih Mas Oye? Ide siapa ini setiap bulan ngasih santunan ke adik-adik yatim itu? Sebenarnya ini kan hasil bincang santai saya dan teman-teman, Mas Mamang, Mas Herman dan kawan-kawan yang lain juga. Kita semakin tua, semakin hari kan semakin tua. Jadi kalau sementara ini kita penuh ketidakjelasan apa yang kita lakukan, kita kontribusikan khususnya kepada alma mater. Kita merefleksikan ulang apa sih yang sudah saatnya harus kita lakukan, dan itu menurut kita dan teman-teman wajib gitu. Dengan tidak menafikan kegiatan teman-teman yang sebelumnya gitu. Ternyata teman-teman bersepakat, ayo kita lakukan sebuah kegiatan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Contohnya kalau sholat ya untuk diri sendiri kan. Kalau sedekah ini bisa untuk banyak orang, banyak pihak tentunya. Dan teman-teman termasuk diri sendiri juga dapat. Selain diri sendiri kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, terus dalam perbincangan itu juga Mbak Ani, kita memahami karena di alumni kita ya Mas Mamang ya, tidak semuanya beruntung. Betul. Kita sudah sampaikan bahwasanya ini program akan terlaksana manakala 3 pilar ini sama-sama mendukung. Apa tuh? Yang pertama pilar mereka yang punya dana, rezeki lebih. Punya rezeki lebih satu. Yang kedua mereka yang punya kekuatan ataupun tenaga, karena tidak semuanya orang mereka punya semangat yang lebih ingin membersamai. Dari sisi finansial dia nggak punya. Betul. Makanya silakan sumbangkan tenaganya. Kalau Anda memang ada keinginan untuk bersama, silakan dengan tenaganya. Terus yang ketiga, pilar yang ketiga ini pemikir. Bisa aja mereka dari sisi keuangan dia nggak punya, terus dari tenaga mungkin lemah, tapi dari dia ahli pemikir. Dengan ide-idenya dia bisa ya kan menyampaikan kepada kita. Siapa tahu ide itu sangat mungkin dilaksanakan dengan kondisi tertentu. Jadi silakan teman-teman memilih dengan background yang dia punya, saya masuk di kategori yang mana. Ketika ketiga kategori ini saling mendukung, ya semuanya insya Allah lancar. Beda kalau semuanya ingin nyumbang, terus pelaksananya siapa? Kan nggak ada bahannya kan. Atau semuanya mikir, terus nggak ada uang, terus gimana? Jadi 3 pilar itu sampai sekarang alhamdulillah tetap kontak, tetap bersinergi satu dengan yang lain, saling mendukung. Ya alhamdulillah pelaksanaan dari bulan ke bulan alhamdulillah berjalan dengan lancar, Mbak. Oke, jadi kalau komunitasnya itu memang baru terbentuk secara resmi ya, anggap seperti itu. Tapi embrio-embrio, kemudian hal-hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama oleh teman-teman alumni itu sudah dari jauh hari, dari 20 tahun yang lalu ya. Mas Oye, Mas Mamang, ini kan gak gampang kita mengumpulkan banyak orang, banyak teman-teman dari berbagai latar belakang, dari berbagai background. Di satu alumni aja seperti disebutkan tadi, mohon maaf ada yang kurang beruntung, ada yang berlebih, ada yang sedang-sedang saja. Itu kan dari banyak karakter, dari banyak background, dari bermacam-macam lah. Gimana sih caranya untuk terus
mempertahankan kekompakan gitu Mas Mamang? Baik, memang Sampai tidak sulit puluhan ya. tahun Iya, itu tahun. tidak gampang loh. Kita mulai kita ngumpul bareng itu di GNI tahun 2003, tepatnya di 29 November. Wih, masih ingat Masih ya. ingat, 29. Itu pertama Ya, kali pertama kali. pertemuannya. Oke. 29 November. Mm-mm. Alhamdulillah kita juga punya Kiai Taufik Sakur, angkatan kita itu. Alumni. juga. Oh, Masya Allah. Ini. Kiai Jadi- Taufik. Sering juga loh dialog Iya, dengan betul. RRI. Oh. Jadi kita memang heterogen, bermacam-macam pikiran. Ada yang kiai, ada yang penjahat juga misalnya. Ini memang banyak kita. Ada yang pengusaha, Oh. ada yang kepala dinas, semuanya ada. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang swasta, ya ini kan kan? tidak sulit. Lah ini. Tahun 2000 perjalanan kita 2003, 2009 reuni yang kedua, Akbar juga. Lama banget jedanya ya kan, enggak. jaraknya ya. Sampai 2016 kita reuni besar juga, dimeriahkan oleh alhamdulillah kita punya teman kita Kadin Batam, Pak Mahrub, yang kemarin yang di Pamoloan sering Kembang api. Oh, Nah, setiap tahun baru. Iya. Betul, setiap setiap tahun hari raya lah ini. Hari raya. Ya, itu kita dikasih pada waktu reuni Akbar yang 2016. Itu memang tidak sulit. Kita memang mengumandangkan. Pada saat itu kebetulan kami menjadi ketua panitianya pada saat itu, saya bilang di sini tidak ada kadis, di sini tidak ada orang penting, di sini tidak ada kiai, tapi yang ada adalah kesetaraan. Silahkan nakot congkotan, ini. Silahkan kamu apesuan, silahkan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Kita di sini sama, karena kita berangkatnya sama. Kita berangkat sama, kita memahami masih remaja, jadi kita berangkat sama. Tidak ada bahwa saya kadis, saya yang paling hebat, saya yang paling benar, ini tidak saja. Inilah yang mengakibatkan adanya enak untuk mengumpulkan komunitas-komunitas. Dan pada saat itu saya ingat masih juga Pak Kiai Taufik Sakur. Pada saat kita ada kumpul-kumpul, sering kumpul-kumpul bareng komunitas, tolong untuk teman-teman yang ada masa bercinta, tolong cukup diingat. Oh, CLBK, Iya. jangan sampai ada CLBK. Betul, ya ini kan? cukup diingat dan dikenang. Jangan sampai dilanjutkan. lagi ini. Berbahaya. Kalau ini ingin berlanjut, ini kunci awal. Pada saat itu Syahid Sakur masih ada Inong almarhum di rumahnya. Tolong ini cukup diingat, cukup dikenang. Bagi teman-teman yang punya cerita cinta, tolong ini biar komunitas ini Tetap berlanjut berlanjut. dan langgeng. Betul, dan betul kenyataannya banyak grup-grup yang lain di luar alumni kita, itulah yang terjadi gitu. Iya, 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 iya. Itu makanya itulah yang CLBK ya CLBK. terjadi ya. Jujian lama belum kering. Kuning, iya. Tapi kalau di alumni ini enggak ya? Alhamdulillah Nggak ada ya, tidak, alhamdulillah ya. tidak, iya. Oke, Mas Oyek mau nambahkan? Iya, kita sudah berkomitmen satu dengan yang lain. Itu jadi batasan real. Itu tidak boleh dilanggar. Oke. Kalaupun dilanggar pasti ada sanksi di intern kita. Karena kita ingin memulai, insya Allah kalau niat kita baik di awal, outputnya pun itu akan baik. Atau sebaliknya, manakala dalam perjalanan ini sudah ada riak-riak yang mungkin kurang baik, terus dipertahankan dan itu berlanjut, itu akan bahaya. Ya seperti yang Mas Mamang tadi sampaikan, banyak grup-grup yang notabene bubar, manakala memang di dalam terjadi konflik kepentingan satu dengan yang lain. Yang ini suka itu dan seterusnya gitu. Nah, di kita itu dianggap sebuah hal yang tabu. Di kita ada batasan konkret, real, dan itu tidak boleh dilanggar siapapun, termasuk saya, Mas Mamang dan yang lainnya. Dan itu sudah dijelaskan ke anggota ya. Betul, di awal kita sosialisasi. Komitmen dong. Komitmen, betul. Itu kita orang yang dilihat itu kan ucapannya. Sekali kita berikrar itu mungkin jadi catatan penting bagi semua pihak. Dan itu tidak bisa harus kita ingkari, harus kita jaga. Kita harus berkomitmen bersama-sama. Ya harus dimulai dari kita dong, karena saya Mas Mamang termasuk inisiator dalam komunitas ini tentu. Terus juga ini perlu saya tambahkan juga, Mbak Ani, kita komunitas ini
kebetulan ada banyak program kalau boleh saya katakan, di mana program ini titik fokusnya sebenarnya lebih dominan ke arah masalah Sosial. ke sosial kemasyarakatan, Oke. dengan tidak menafikan program yang lain. Kayak kemarin kita terlibat di acara Ruang Ruang Rindu, Rindu. itu salah satu bagian yang program yang kita miliki. Iya, Karena entertain. jujur kita punya potensi di bidang olahraga, di bidang tarik suara, di bidang hal-hal yang lain juga kita punya. Dan kita sudah melakukan beberapa kegiatan itu yang pertama kita sudah melakukan seperti yang Mas Mang bilang tadi, pemberian santunan atau oke. berbagi dengan sahabat yatim, itu yang pertama. Terus yang kedua kita ada prasmanan barokah. Prasmanan barokah itu ya makan siang gratis. Itu di Kapan? setiap Jumat, Setiap bulan, Jumat? setiap Oh, bulan. setiap sorry. bulan, Setiap oke. bulan itu Di hari Jumat. Iya, biasanya sebelum Jumat Manis atau setelah. Oh. Karena persoalan teknis saja. Itu kita. yang diundang siapa saja? Itu halayak ramai, silakan siapapun. Oke. Siapapun itu. Tempatnya di mana? Kita ini kadang berpindah-pindah. Pernah juga di beberapa angkringan itu. Pernah seperti itu. Tapi biasanya ketika kita mengadakan, kita biasanya kirim flyer ke banyak grup itu kan, menyebar, dan itu dipersilakan kepada siapapun, termasuk mungkin teman-teman di ini RRI mau bergabung dengan kita, monggo. Laki perempuan itu dimulai sampai viral ke Mas Mamang ya, ke anak-anak SMP SMA, dia dengan seragamnya nggak pulang ke rumah tapi pulang ke tempat kita. Mantap Itu ya. langsung. Apa yang diinginkan dari kegiatan itu? Dari Ya. teman-teman komunitas? Sebenarnya kita kan ingin ingin menciptakan ruang silaturahim yang lebih terbuka. Tidak hanya di komunitas Betul, saja ya. gitu. Oh. Kita ingin banyak pihak juga bisa bersilaturahim dengan kita gitu. Siapa tahu dengan silaturahim itu sebagai jalan pembuka untuk melaksanakan apa yang menjadi program kita di antaranya, atau mungkin secara personal, secara pribadi bisa aja kan connect, mungkin Mas Mamangnya atau Mbak Ani dan yang lain punya bisnis dan seterusnya, bisa aja kan di forum-forum seperti itu. Forumnya lebih enjoy, lebih santai dan ngena gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya yang lagi kita proses ya Mas Mamang ya, kita ada ini kegiatan kunjung kampung duafa. Jadi secara teknis kita datang ke suatu daerah atau desa. Di desa itu ada kebetulan hasil investigasi, hasil informasi kepada kita dari tim yang hunting ke lapangan. Di situ memang banyak kaum duafa, fakir, miskin dan seterusnya. Kita akan datang ke sana. Kita membersamai dengan mereka gitu. Kita hadir manakala mereka sementara ini mungkin menganggap dirinya merasa sendiri. Jadi dengan program ini saya berharap mereka tidak punya pikiran seperti itu lagi gitu. Karena kita ada di tengah-tengah mereka. Kita alumni bersama simpatisan juga ada. Mungkin ke depan ini siapa tahu ya Mas Mamang ya, punya daya tarik tersendiri bagi rekan-rekan di RRI. Mungkin mau membersamai juga, welcome. Silakan. Kita terima dengan senang hati Mas Mamang ya. Itu rencananya kapan Mas Mamang? Ini sudah dirancang, termasuk kita juga akan sunatan massal ya maksudnya ya. Sunatan massal gratis khususnya juga pada teman-teman sahabat yatim yang masih belum sunat. Itu banyak ternyata. Itu diprioritaskan ke anak yatim ya, sahabat yatim ya. Sahabat yatim. Karena itu program kita dan juga untuk anak yatim kita sampai kelas 6 SD saja. Kalau sudah SMP kita sudah tidak masih santunan. Maksimal kelas 6 SD kelas ya. 6 SD. Itu. Dan mungkin saat ini mungkin bulan depan kita sudah akan melaksanakan kampung duafa. Kunjung kampung duafa itu. Kunjung kampung duafa ini akan terlaksana karena memang dana sudah ada. Tinggal pelaksananya saja ya. Aturan waktu aja, temanya Waktu aja. Ya karena memang teman-teman komunitas itu kan banyak dengan kegiatan yang berbeda-beda. Agak sulit juga mungkin mengumpulkan mengumpulkan waktu yang match lah antara teman-teman satu dengan lainnya. Mas Mamang, ada nggak sih yang ingin disampaikan untuk teman-teman alumni khususnya Spensa 87? Silakan, saya kasih kesempatan ya Mas Mamang, kameranya di situ. Kalian luar biasa. Love you, semangat selalu. Karena kita sudah umur 53 tahun ke atas, saya menginginkan untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan juga kita lebih menjaga kekompakan karena kita bisa untuk menjadi luar biasa karena kita selalu bersama-sama. Saya ingatkan kebersamaan kita tidak bisa ditukar dengan apapun. Kecintaan teman-teman saya dan Mas Oye kepada teman-teman segenap alumni tidak bisa tergantikan apa-apa karena kita selalu bersama kita untuk menjadi yang luar biasa. Alumni Spensa tidak kemana-mana, tapi alumni Spensa ada di mana-mana. Terima kasih. Oke, baik. Mas Oye silakan nih yang ingin disampaikan untuk teman-teman. Saya sapa dulu teman-teman. Boleh. Selamat beraktivitas dan mungkin ada yang juga lagi istirahat. Silakan. Kebetulan saya dapat kesempatan bersama Mas Mamang di sini. Saya hanya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan semuanya bahwasanya berbagi itu tidak akan pernah merugi. Filosofi ini tetap kita pegang sampai akhir hayat nanti. Jadi mohon seyogianya kepada teman-teman yang pada saat ini mungkin masih belum punya kesempatan untuk membersamai kegiatan kita. Mudah-mudahan seiring perjalanan waktu dan niat tulus kita itu akan terlaksana. Harapan kita bersama mudah-mudahan apa yang menjadi program dan harapan kita bisa terlaksana dengan baik dan sesuai harapan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, dan benar-benar istimewa untuk ngobras malam hari ini dengan teman-teman dari komunitas alumni Spensa 87 yang juga banyak memberikan inspirasi nih untuk kita semuanya. Tidak hanya mereka atau beliau-beliau ini berkegiatan dalam konteks di teman-teman alumni saja, tetapi juga ada beberapa kegiatan dari komunitas yang melibatkan juga masyarakat luas sehingga manfaat yang didapat dari berkomunitas itu benar-benar dirasakan gitu ya Mas Oye dan Mas Mamang. Baik, selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2024. Terima kasih semuanya sudah hadir di Ngobras malam hari ini dan insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan tentunya dengan topik-topik lain dan juga tamu-tamu lain yang lebih semangat. Baik, terima kasih. Semoga menginspirasi. Saya Ani Purnama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.